Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini mungkin bisa disebut sebagai video kedua untuk penyetelan sudut chamber. Sekedar saya tunjukkan saja, setelah dilakukan perubahan sudut chamber, sangat terlihat sekali bahwa sudut to in dan to out itu berubah, atau sudut toe-nya itu berubah. Ini sudah saya lakukan dari setelan sebelumnya. Nah, sekarang sudah saya putar ke kanan, itu bautnya ini untuk yang bagian depan kanan. Jadi sekarang sudah lower arm itu lebih menonjok keluar, sehingga sudut chambernya insya sudah normal, lebih negatif dari sebelumnya yang positif. Langsung terlihat teman-teman, karena ini belum saya rubah tie rodnya. Sekarang sudut tunya berubah sangat jauh. Dari arah depan itu tidak terlalu kelihatan, tapi kalau dari arah belakang sangat kelihatan. Sudut tunya sangat to in menjadi to in. Ya mungkin nggak terlihat ya malam hari. Ini posisi setir lurus, roda bagian kiri bagian depannya masuk ke dalam, yang bagian kanan juga bagian depannya masuk ke dalam. Jadi sudut tunya semakin to in. Ini yang bisa saya tunjukkan bahwa perubahan apapun yang kita lakukan di bagian depan itu sangat berpengaruh atau akan berpengaruh di bagian lainnya. Jadi kali ini saya harus menyetel lagi sudut to in nya supaya lebih to out. Yaitu berarti saya harus memanjangkan end tie rod itu kiri dan kanan agar semakin keluar. Jadi ini sangat menguncup ya bagian depan roda ini. Jadi ini sangat stabil pastinya untuk jalan lurus, tetapi setir akan tidak presisi atau tidak responsif. Ketika setir itu diputar untuk belok, itu akan memerlukan putaran yang lebih banyak. Oke, saya setel dulu karena ini model masih worm steer. End tie rodnya itu end tie rod yang pendek teman-teman, tapi prinsipnya sama aja. Yang sudah RX steer juga kita tinggal putar end tie rod itu. Seingat saya yang bagian end tie rod itu memakai drat kiri, artinya ketika end tie rod kita putar ke kiri dia semakin memendek, ketika kita putar ke kanan semakin memanjang, kebalikan dari drat yang normal, drat yang kanan. Biasanya orang-orang menyebut itu drat Rusia ya, karena mutarnya berlawanan. Jadi itu memakai shock kalau punya saya, antara end tie rod dan ini long tie rod yang tengah itu memakai penghubung pipa, pipanya diklem. Oke, saya setel dulu. Jadi ini juga perkiraan aja, yang penting kiri kanan disamakan. Makanya sebelum kita putar nanti ditandai antara shock dan ini tie rodnya, salah satu aja tie rod panjang atau tie rod pendek yang kita tandai. Nanti yang kita putar adalah shocknya. Jadi shock ini menghubungkan dua drat yang berbeda. Yang satu drat normal, satunya drat ke kiri. Artinya ketika kita putar shock ini, dia akan membuat perubahan yang sama di tiap end tie rodnya. Katakanlah kita putar ke kiri, itu memanjang gitu ya teman-teman, maka yang long tie rod juga keluar, yang end tie rod juga keluar. Putar ke kanan, maka akan kebalikannya. Kalau masuk, keduanya juga akan masuk. Itulah fungsinya dibuat dua tipe drat yang berbeda. Satunya drat kiri, satunya drat kanan. Untuk model worm steer seperti punya saya ini teman-teman, maka yang pertama adalah kita kendori klemnya ini, pipa shock, memakai kunci 12, ada dua klemnya di bagian end tie rod dan long tie rod. Maka kita kendori kedua klemnya, baru untuk pipanya kita putar memakai kunci pipa, kunci petekol, atau bisa memakai tang ceprek, atau bahasa teknisnya vice grip ya teman-teman. Baut setelan chamber sudah saya setel
dan sudah kita kencangin. Jadi teman-teman kalau memberi tanda itu harus disamakan ya antara kiri dan kanan. Kalau memakai acuan dinding ini plat yang sebelah dalam, samakan yang di sisi roda lain sebelah dalam, karena ini berbeda diameternya teman-teman. Jarak dengan baut ini kalau kita kasih tanda di sini dia berputarnya itu banyak, di sini pasti sedikit ya, karena ini diameternya sudah berbeda yang di sini. Jadi pastikan kalau memberi tanda untuk acuan ya, supaya kiri kanannya sama, itu kalau sebelah dalam ya sebelah dalam. Jadi ini saya geser tadi setengah senti, maka yang di sana sebelah sisi roda yang lain memakai acuan yang plat dalam ini juga setengah senti. Dan untuk pengencangan murnya yang memakai kunci 19 ya diusahakan sekuat mungkin teman-teman yang bagian sini ya. Itu karena ada di bengkel itu malah dipakai tambahan pipa sok ya, karena supaya ini ya tidak bergeser ya. Intinya baut 19 memang kekencangannya tentunya torsinya juga cukup tinggi. Ini adalah roda sebelah kanan, putar aja teman-teman. Ini roda sebelah kanan ini setirnya ke arah kiri supaya bisa kita mengencangkan murnya itu dengan kuat. Kalau ini roda ini sebelah kanan ini kita putar ke kiri, pasti ruangannya akan lebih luas. Bentar. Ini untuk sisi roda kanan, putar setir mentok ke arah kiri, maka kita bisa mengencangin mur 19 ini dengan bantuan injakan kaki. Ini untuk menyetelan sudut tu sudah saya lakukan, karena tadi itu posisinya terlalu tu in, berarti harus saya jadikan lebih tu out, yaitu kita usahakan tie rod ini, end tie rodnya lebih keluar. Ternyata benar teman-teman, end tie rod ini memakai drat kiri. Jadi biar tidak bingung teman-teman, pakai acuan yang dalam saja kalau model yang pipa ini, model tahun 91 ke bawah. Karena ini saya juga kadang bingung, jadi saya kepingin mengeluarkan sok ini supaya lebih keluar dari sini, memanjang ke arah sana. Berarti ini saya putar ke kiri. Ini drat yang normal ya, drat kanan. Ini sudah kelihatan keluar satu drat. Jadi patokannya teman-teman bisa tandai pakai tiap setengah putaran aja untuk melakukan perubahan. Kita juga bisa pakai pedoman ini teman-teman, klem ini tidak saya kendorin sampai full, jadi masih nempel, bisa buat patokan. Jadi saya melakukan tadi putarannya, perubahannya satu putaran, jadi kembali ke posisi semula ini satu putaran. Ini sudah kelihatan keluar, maka yang sebelah sini pastinya juga akan keluar, karena ini memakai dua drat yang berbeda. Karena memang kedua sudut tadi saling berpengaruh, terutama ketika kita merubah chamber, pastinya sudut tu itu akan berubah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.